terkait dengan audit sistem manajemen atau pengujian kepatuhan sebagai persyaratan ISO 9001:2015 atau SFM ISO dan ISO 37001:2016 atau ISO SMAP. Tujuan dari dilakukannya pelatihan, Bapak dan Ibu mohon izin internalisasi kali ini kita anggap sebagai pelatihan begitu Bapak Ibu ya, untuk kita melaksanakan pengujian kepatuhan nanti. Diharapkan setelah dilakukan internalisasi atau pelatihan ini, para auditor mempunyai pengetahuan atau keahlian untuk menetapkan program audit, kemudian melaksanakan program audit, lalu melakukan kegiatan audit, menyusun dan mendistribusikan laporan audit, menyelesaikan audit, melakukan tindak lanjut audit, serta memantau program audit. Nah, auditor internal ini tidak hanya merupakan persyaratan untuk mengimplementasikan ISO, SMAP, dan SMM ISO Bapak dan Ibu, namun juga merupakan persyaratan memastikan berlangsungnya kegiatan proses bisnis di organisasi atau di KPPN secara efektif diterapkan dan harus dipelihara. Nah, audit ini adalah proses yang sistematik, independen, Bapak dan Ibu, dan terdokumentasi. Nah, jadi sistematik ini kita buktikan dengan adanya kertas kerja seperti yang selama ini kita buat gitu Bapak Ibu setiap melakukan pengujian. Independen di sini maksudnya adalah tidak adanya intervensi terhadap pihak auditor ya. Nah, ini salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan tidak adanya benturan Bapak dan Ibu. Kita tidak boleh menguji kepatuhan di seksi kita masing-masing gitu. Makanya kita selalu melibatkan seluruh pegawai dengan melakukan pengujian silang. Kemudian terdokumentasi ini harus ada bukti bahwa pengujian ini benar-benar dilakukan, bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk laporan, namun untuk simpelnya biasanya kita hanya meminta adanya dokumentasi berupa foto ketika auditor berkomunikasi dengan auditing. Nah, ini ada dua tipe audit Bapak dan Ibu. Yang pertama internal audit dan yang kedua adalah external audit. Internal audit itu adalah pihak pertama, the organization audits its own management system. Artinya adalah kita sendirilah yang melakukan audit terhadap sistem manajemen kita. Nah, inilah yang akan kita lakukan Bapak dan Ibu. Dan ini juga yang sudah selama ini kita lakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Nah, nanti kalau ada external audit, misal apabila ada pihak dari BPK atau dari Itjen Kemenkeu atau pihak-pihak luar yang tidak secara langsung menjalankan sistem manajemen di kantor kita, nah itu disebutkan, itu diistilahkan sebagai external audit. Nah, ini terminologi dan definisi, ini mungkin bisa kita skip saja Bapak dan Ibu. Secara garis besarnya kita ketika mendengar kata-kata yang akan dibahas nanti kita pasti sudah punya gambaran gitu ya. Prinsip-prinsip audit yang pertama adalah integritas, kemudian yang kedua penyampaian yang benar Bapak dan Ibu. Diharapkan ketika melaksanakan audit hasil laporan itu benar-benar menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Kemudian audit ini harus bertindak secara profesional, adanya kerahasiaan. Kerahasiaan di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan audit, Bapak dan Ibu, kita tidak boleh menyampaikan hal-hal di luar dari apa yang perlu kita diskusikan dengan auditi. Kemudian independensi, jangan sampai ada pengaruh dari pihak luar. Kemudian pendekatan berbasis bukti, yang mana ketika kita mempertanyakan lebih lanjut hasil dari audit kita harus punya data Bapak dan Ibu. Kemudian pendekatan dengan berbasis risiko. Jadi ketika kita wawancara, selain kita punya data, kita juga harus punya analisa sendiri gitu Bapak dan Ibu terkait dengan proses bisnis yang kita audit. Nah, panduan dari penerapan manajemen audit internal atau pengujian kepatuhan kita ini Bapak dan Ibu, yang pertama, tidak harus mempunyai fungsi atau bagian audit internal sendiri. Jadi, untuk melakukan audit ini, Bapak dan Ibu, tidak harus orang di bagian audit internal sendiri. Jadi, semua orang di dalam sistem manajemen itu bisa melakukan audit. Inilah yang kita lakukan sekarang. Kita menginternalisasikan atau dalam hal ini tanda kutip pelatihan gitu Bapak dan Ibu agar seluruh pegawai yang ada di KPPN Bukit Tinggi ini memiliki kompetensi untuk menjadi auditor dalam pengujian kepatuhan. Nah,
Dalam hal ini bisa menggunakan pihak ketiga untuk sebagian program atau keseluruhan program audit. Namun karena kita tidak ada hubungan dengan pihak ketiga terkait dengan pengujian SOP atau proses bisnis, maka kita tetap melakukan audit internal dengan menggunakan pihak pertama saja, yaitu pegawai kita sendiri. Kemudian frekuensi audit ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, namun untuk memperoleh nilai maksimal dalam pembinaan dan supervisi ini kita dipersyaratkan untuk melaksanakan audit sebanyak minimal 2 kali dalam setahun. Kemudian pengambilan atau seleksi sampel berdasarkan risiko, ini yang kami komunikasikan juga dengan top manajemen atau Pak Indra selaku kepala kantor, Bapak dan Ibu, bahwa seleksi sampel di semester ini mungkin kita utamakan untuk SOP dari pencairan dana dan bank yang mengalami perubahan baru-baru ini. Karena untuk SOP yang sudah berjalan, selain dari yang mengalami perubahan, itu sudah selama 2 tahun berturut-turut kita lakukan pengujian. Jadi untuk efektivitas waktu dan tenaga, kita utamakan dulu SOP yang memang mengalami perubahan di tahun 2025. Kemudian, audit bisa berdasarkan jadwal atau tidak. Ini maksudnya apa Bapak dan Ibu? Jadi ketika kita membuatkan surat tugas pelaksanaan audit, itu ada jangka waktu. Waktunya itu biasanya kami membuatkan surat tugas pada tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian bulan tertentu di tahun tertentu. Nanti auditor itu fleksibel untuk melaksanakan pengujian di dalam batas waktu tersebut. Jadi tidak harus saklek di tanggal segini dan jam segini, itu tidak. Nah, yang F dan G ini Bapak Ibu, apa bedanya dengan yang warna putih tadi di atas? Yang huruf A sampai dengan E adalah syarat umum untuk implementasi pengujian kepatuhan pada SMM ISO. Untuk huruf F dan G ini adalah syarat tambahan untuk pengujian kepatuhan dalam implementasi ISO SMAP. Dewan pengarah, dalam hal ini kepala kantor, bisa mengarahkan frekuensi, proses, atau area pelaksanaan audit. Jadi, ketika surat tugas sudah disusun dan jadwal sudah disusun, Dewan pengarah bisa melakukan intervensi gitu, bisa memberikan masukan. Menurut saya harusnya kita melakukan sekian kali dalam satu periode pengujian gitu. Kemudian Dewan pengarah juga bisa mensyaratkan dapat mengakses semua laporan dan hasil audit. Dalam hal ini, ketika kepala kantor atau top manajemen selaku Dewan pengarah meminta laporan hasil audit sebelum kita tuangkan dalam exit meeting dan rapat tinjauan manajemen Bapak dan Ibu, auditor wajib untuk memberikan dan memaparkan hasil laporannya terlebih dahulu kepada Dewan pengarah. Dan apabila tidak diminta, ada kewajiban dari auditor untuk melaporkan kepada Dewan pengarah jika proses audit mengidentifikasi adanya permasalahan atau indikator risiko penyuapan yang lebih tinggi. Ini Bapak dan Ibu, mengapa audit internal tidak memberikan manfaat? Kalau misalkan selama ini kita merasa bahwa pengujian yang kita lakukan ini tidak memberikan dampak apa-apa bagi organisasi, ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, hasil audit bukan berdasarkan investigasi yang menyeluruh. Jadi mungkin hasil audit yang kita tuangkan itu hanyalah sebagai syarat untuk pemenuhan dokumen saja gitu. Kita tidak benar-benar melaksanakan investigasi terhadap proses bisnis di kantor. Kemudian, tindakan perbaikan tidak dipahami sebagai kegiatan untuk mencegah jangan berulang. Perlu ditekankan Bapak dan Ibu, ketika auditor menemukan sebuah kejanggalan atau ketidaksesuaian, ini jangan dianggap sebagai rapot merah di kantor. Jadi ini justru adalah sebagai mitigasi kita agar jangan sampai terulang kembali, dan hal ini tidak akan mempengaruhi penilaian organisasi kita. Jadi ketika ditemukan ketidaksesuaian Bapak dan Ibu, silakan dituliskan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misal, kita menguji proses bisnis terhadap dokumen tertentu, kemudian dokumen tersebut tidak tersedia atau dokumen tersebut tidak sesuai dengan syarat yang sebenarnya. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kertas kerja untuk kemudian diberikan rekomendasi perbaikan untuk periode berikutnya, dan akan menjadi salah satu fokus audit juga untuk periode yang berikutnya. Kemudian mungkin tidak dilakukan analisa penyebab ketidaksesuaian. Misal, ketika dokumen ini tidak tersedia, auditor tidak menyediakan waktu untuk menganalisa kira-kira kenapa dokumen ini tidak ada. Apakah memang tidak diperlukan lagi? Apakah memang harus ada simplifikasi SOP di sana? Atau memang terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut? Kemudian permasalahan tidak dikomunikasikan secara efektif. Tidak ada komunikasi dua arah antara auditor dengan auditi untuk memecahkan ketidaksesuaian yang terjadi tadi. Kemudian yang berikutnya, belum dipahaminya peranan dalam proses audit. Kita harapkan hal ini tidak terjadi lagi karena sekarang kita sudah melakukan internalisasi Bapak dan Ibu.
Kemudian yang terakhir, laporan audit belum merupakan kesimpulan penerapan sistem organisasi. Jadi hanya merupakan rekapitulasi temuan audit. Laporan audit yang merupakan kesimpulan harusnya merupakan rekapitulasi yang dianalisa lebih lanjut. Ketika ditemukan ketidaksesuaian, seharusnya kita memberikan rekomendasi dan masukan yang beberapa periode berikutnya harus dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana perbaikan tersebut. Alur aktivitas audit internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Itu ada keputusan atau komitmen manajemen yang nanti akan kita tuangkan dalam surat keputusan dari Dewan Pengarah, Bapak dan Ibu. Kemudian ruang lingkup, tujuan, dan waktu, ini yang akan kita tuangkan juga dalam surat keputusan. Kemudian penunjukan personil, penunjukan jadwal dan program audit, ini biasanya akan kita buatkan surat tugas setelah surat keputusan ditandatangani oleh Dewan Pengarah. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu persiapan, yaitu pemberitahuan audit, waktu, auditor, dan auditi. Ini biasanya dengan cara menyebarkan surat tugas yang sudah dibuat, menyiapkan kertas kerja. Biasanya ini difasilitasi untuk SOP baru ini mungkin nanti akan kita komunikasikan lagi Bapak dan Ibu karena kertas kerjanya belum pernah ada. Kemudian konfirmasi pelaksanaan kepada auditi. Konfirmasi ini berupa komunikasi antara auditor dengan auditi bahwa kita akan melakukan audit terhadap beberapa proses bisnis. Apakah auditi tersebut bersedia untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian pada waktu dan periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan. Yang pertama ada pembukaan atau opening meeting. Kemudian pelaksanaan audit, kemudian penutup, yang mana setelah penutup ini seluruh auditor berkewajiban untuk menyusun pelaporan. Selama ini auditor hanya mengumpulkan kertas kerja kepada FKAP yaitu seksi MSKI dan pelaporannya dikumpulkan di seksi MSKI gitu. Pada prinsipnya sebenarnya seluruh auditor yang melakukan pengujian wajib untuk menyusun laporan sendiri terhadap hasil pengujiannya. Namun selama ini Bapak dan Ibu untuk simplifikasi kita wadahi untuk pembuatan pelaporan di seksi MSKI saja jika memang tidak ada temuan lebih lanjut. Kemudian tindak lanjutnya Bapak dan Ibu, perencanaan tindakan perbaikan ini hanya dilakukan apabila ada ketidaksesuaian yang ditemukan. Kemudian pelaksanaan tindakan perbaikan. Jadi setelah melakukan audit, sebelum kita lakukan exit meeting, jika ada rencana tindakan perbaikan, auditor harus memberikan spare waktu sesuai dengan perjanjian dengan audited bahwa dalam jangka waktu tertentu akan dilakukan perbaikan. Contoh, ditemukan adanya ketidaksesuaian format dokumen dalam pemeriksaan tertentu. Tindakan rekomendasi yang diberikan oleh auditor adalah agar dokumen tersebut dilakukan perbaikan sesuai dengan format yang berlaku. Kemudian dibuat perjanjian antara auditor dan auditi bahwa 1 minggu setelah laporan dituangkan harus sudah diterima dokumen perbaikan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Setelah tindakan perbaikan dilaksanakan, dibuat review efektivitas pelaksanaan perbaikan, kemudian dilakukan review manajemen yang biasanya kita tutup dengan rapat tinjauan manajemen. Nah, di sini ada tugas top manajemen atau kepala KPPN, Bapak dan Ibu, selaku juga Dewan Pengarah. Yang pertama adalah memastikan bahwa proses-proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu atau anti penyuapan telah ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara. Kemudian kepala kantor juga harus menyetujui jadwal audit sebagai program audit yang dibuat oleh Kasih MSKI atau Koordinator FKAP, memantau proses audit yang sedang berlangsung dan menjadi penengah apabila terjadi konflik antara auditor dan auditi. Kemudian top manajemen harus memastikan bahwa pengujian kepatuhan ini terbahas dalam rapat tinjauan manajemen. Tugas auditor yang pertama adalah menyiapkan dokumen, menyiapkan form, dan menyiapkan kertas kerja lain yang diperlukan selama program audit dilakukan. Setelah disediakan form dan kertas kerja tersebut, auditor memiliki kewajiban untuk mengisi form checklist audit. Tetap fokus pada ruang lingkup audit berdasarkan checklist yang ada, mengumpulkan, dan kemudian menganalisa bukti yang relevan, sehingga cukup untuk mengambil keputusan atau kesimpulan atau keputusan status temuan. Kemudian melaporkan segera ketidaksesuaian yang kritis kepada auditi dan mengisi ketidaksesuaian tersebut. Mengklarifikasi atas tindakan perbaikan atau pencegahan yang akan dilakukan oleh auditi, termasuk jangka waktu penyelesaian seperti yang tadi sudah disampaikan. Memverifikasi tindakan perbaikan dan mengendalikan catatan mutu atau arsip. Jadi auditor juga bertanggung jawab untuk mengelola arsip terkait dengan kertas kerja yang sudah diisi masing-masing.
Kita langsung ke contohnya Bapak dan Ibu. Ini nanti setelah dilaksanakan internalisasi atau pelatihan ini, kami dari Seksi MSKI akan menyusun jadwal pengujian kepatuhan seperti yang ditayangkan di layar ini. Kemudian untuk perencanaan dan persiapan audit, kita akan membuatkan surat tugas. Ini setelah ditetapkannya surat keputusan tim pengujian kepatuhan oleh Dewan Pengarah. Nah, setelah ini nanti kita akan membahas teknisnya dalam kegiatan opening meeting pengujian kepatuhan untuk periode semester 1 2025 yang mungkin jadwalnya akan kita bahas berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, checklist audit yang harus dibahas. Yang pertama adalah hasil dari audit yang lalu yang mungkin tidak bisa kita bahas di periode ini karena adanya update SOP, jadi mungkin saling tidak berkesinambungan lagi. Kemudian dokumen, apa yang akan dilihat dan dicari, problem yang diketahui sebelum dilakukan audit, prioritas dari manajemen, perhatian auditor, dan daftar pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan objektif yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah contoh kertas kerjanya. Mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah familiar dengan kertas kerja ini yang tinggal diisi. Untuk teknik audit Bapak dan Ibu mungkin bisa kita skip karena akan dibahas lebih lanjut ketika opening meeting nanti. Ini adalah salah satu contoh laporan hasil pengujian kepatuhan yang harus disusun oleh auditor setelah kertas kerja semuanya diisi. Kemudian laporan ketidaksesuaian harus mencakup LOR, problem, location, objective, dan reference. Nah, nanti dari hasil pengujian tersebut, kami dari Seksi MSKI selaku FKAP akan melakukan rekap terhadap hasil pengujian kepatuhan yang telah seluruh auditor lakukan. Jika di dalam rekap hasil pengujian kepatuhan ini terdapat atau ditemukan ketidaksesuaian, kami akan menagih kepada auditor tindakan perbaikan apa yang diusulkan kepada auditi, dan kami juga akan menagih kepada auditi janji apa yang sudah diberikan kepada auditor untuk tindakan perbaikan tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam form tindakan perbaikan. Bapak dan Ibu, peran auditor adalah memberikan validasi dan informasi faktual mengenai pemenuhan dari persyaratan audit. Seluruh kesimpulan harus berdasarkan kepada bukti objektif yang kuat. Kemudian lead auditor, dalam hal ini Kepala Seksi MSKI, bertanggung jawab terhadap audit secara keseluruhan. Perilaku pribadi auditor yang diharapkan adalah mudah memahami, memiliki daya tahan atau gigih, serta memiliki cara pandang yang fleksibel. Kemudian disiplin, serta mampu untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, serta bekerja sama dengan personal dari level dan latar belakang yang berbeda. Memiliki keahlian untuk presentasi dan keahlian teknis. Maksudnya adalah auditor yang akan melakukan pengujian minimal memiliki wawasan secara umum tentang proses bisnis yang akan dia uji. Itu adalah perilaku pribadi dan kemampuan secara umum, sopan, bersahabat, membantu, konstruktif, informatif, bijaksana, pola pikir terbuka, memiliki kemampuan diplomasi, jujur, dan dewasa. Karakter negatif yang harus dihindari dalam pelaksanaan audit adalah suka mengkritik, berargumentasi tanpa dasar, berpendapat sekenanya, cepat mengambil kesimpulan, agresif, tidak memperhatikan, tidak konsisten, tidak fleksibel, malas, berliku-liku atau bertele-tele, mudah dibujuk, tidak praktis, serba tahu, tidak dapat mengambil keputusan. Pemeliharaan dan peningkatan knowledge, skills, dan personal attributes ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan audit bagi auditor. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan pengalaman kerja. Selama ini kita sudah berpengalaman, Bapak dan Ibu sudah beberapa kali periode melakukan pengujian kepatuhan, kemudian pelatihan, yang mana internalisasi ini kita anggap sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi seluruh calon auditor. Kemudian belajar, coaching, meeting, seminar, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kami harapkan informasi yang disampaikan siang ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon kerjasamanya bagi seluruh calon auditor dalam pelaksanaan pengujian kepatuhan internal KPPN Bukit Tinggi untuk periode semester 1 tahun 2025. Lebih lanjutnya akan kita laksanakan opening meeting Bapak dan Ibu dengan jadwal yang akan ditentukan berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.